apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari. Intensitas hujan yang tinggi membuat Sungai Padang di Kota Tebing Tinggi meluap. Ribuan rumah terendam banjir. Proyek drainase sisakan lubang-lubang maut di simpang perempatan Jalan Letda Sujono, Medan. Pemadaman listrik di Kota Medan Selasa lalu membuat sejumlah lampu lalu lintas tidak berfungsi. Akibatnya terjadi kemacetan selama berjam-jam. Informasi pertama, hujan deras yang mengguyur Kota Tebing Tinggi pada Selasa lalu mengakibatkan air Sungai Padang meluap. Akibatnya ribuan rumah di 4 kecamatan terendam banjir. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang berharga mereka seperti barang elektronik dan sepeda motor usai Sungai Padang Tebing Tinggi meluap akibat intensitas hujan yang tinggi pada Selasa lalu. Tercatat ribuan rumah warga terendam banjir di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bajenis, Kecamatan Padang Hulu, Kecamatan Rambutan, dan Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Hingga Rabu pagi arus air sungai masih terbilang kencang dan ketinggian banjir mencapai sepinggang orang dewasa. Banjir karena hujan dari atas semalam itu kira-kira jam 3:30 sampai kemari banjir ya. 3:30. Hari ini udah mengungsi, Bang? Hah? Hari ini udah mengungsi. Sebagian masyarakat udah mengungsi. Dari 3:30 tadi udah mengungsi semua. Ini kondisi kami ini naiknya pelan ini naik karena tadi jam 5 tadi belum sampai ini udah naik lagi. Ya ini mungkin naik lagi nih. Sedang data dari BPBD Kota Tebing Tinggi, jumlah rumah yang terdampak banjir sudah hampir 1.000 rumah lebih. Saat ini ada 4 kecamatan yang terdampak. Jumlah yang terdampak lebih kurang ribuan lah. Jadi untuk apa, Bang, untuk distribusi logistik kira-kira kapan ini diberikan kepada masyarakat? Untuk distribusi kemungkinan kami melaporkan dulu kepada pimpinan. Pihak BPBD Kota Tebing Tinggi sudah mendirikan 1 posko pengungsian di daerah Kecamatan Rambutan. Sementara untuk pendistribusian bantuan makanan belum dilakukan sebab masih menghitung banyaknya korban yang terdampak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Seorang lansia ditemukan tewas di aliran Sungai Bilah, Desa Seitarolat, Kecamatan Bilah Hilir, Labuhan Batu. Kondisi jasad korban ditemukan tidak utuh dan diduga korban tewas di mangsa buaya. Warga Desa Seitarolat, Kecamatan Bilah Hilir, Labuhan Batu dihebohkan dengan penemuan jasad lansia kondisinya tidak utuh di aliran Sungai Bilah pada Sabtu pekan lalu. Sebelumnya diketahui korban bernama Boru Situmorang 65 tahun dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada Jumat 4 Oktober lalu. Korban terakhir terlihat sedang mencuci dan mandi di tepian Sungai Bilah. Namun hingga berjam-jam korban tidak ditemukan di pinggir sungai. Sedang cucian yang dibawa korban masih tergeletak. Pencarian korban pun melibatkan petugas gabungan menyisir Sungai Bilah. Akhirnya korban ditemukan pada Sabtu lalu dengan kondisi jasad tidak utuh. Diduga korban tewas di mangsa buaya. Hari kedua kita sudah action mencari, menyisirin seputaran sungai tersebut. Akhirnya tepatnya pukul 17.30 kebetulan kita dari BPBD dan Basarnas sudah istirahat dan warga masyarakat dipimpin oleh Babinsa mau pulang, ditemukan yang kita cari itu. Dari hasil lapangan kita lihat dan kita angkat dari permukaan air, kondisi korban tersebut sepertinya disambar buaya. Usai ditemukan, petugas gabungan mengevakuasi jasad korban ke Puskesmas Negeri Lama untuk dilakukan pemeriksaan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. 2 residivis kasus pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di Medan Helvetia akhirnya dilumpuhkan polisi di Kota Binjai. Kedua pelaku diketahui sudah 7 kali mencuri sepeda motor.
Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku pencuri sepeda motor sedang beraksi di Jalan Kelambir 5 Gang Abidin, Kecamatan Medan, Helvetia. Kedua pelaku bernama Wika Satria dan Penanda Tasfir. Keduanya merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor yang kerap menyasar rumah indekos dan mes. Kedua pelaku akhirnya dilumpuhkan personel unit reserse Polsek Helvetia saat akan beraksi di seputaran Kota Binjai. Korban telah beraksi sebanyak 7 kali. Kedua pelaku selalu berhasil menjebol kunci motor dalam hitungan menit. Orang di mana kedua pelaku sudah beberapa kali melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Medan, 3 di wilayah Polsek Medan Helvetia, 2 di wilayah Polsek Sunggal, dan 1 wilayah Polsek Medan Baru. Jadi kedua pelaku ini berhasil ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Medan Helvetia. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, melarikan diri, dilakukan tindakan tegas terukur berupa penembakan terhadap kedua pelaku. Untuk saat sekarang dari kami masih mencari pelaku-pelaku lainnya yang bergabung dengan mereka. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kunci T, hasil modifikasi, serta kunci L yang digunakan untuk menjebol kunci pagar. Sedang polisi masih menyelidiki tersangka lain yang juga terlibat dalam komplotan curanmor ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Petugas Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap 4 orang pelaku pencurian dengan kekerasan. Korban adalah sopir truk yang tewas di lokasi karena tak sanggup dikepung para pelaku saat melakukan perlawanan. Tertatih-tatih, seorang terduga pelaku pembunuhan dibawa polisi ke rumah sakit. Kakinya ditembak karena mengadakan perlawanan saat akan ditangkap. Pria ini adalah salah satu dari 4 terduga pelaku pembunuhan seorang pria di jalan raya menuju Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Keempatnya telah diringkus polisi. Korban adalah Donald Purba alias Kribo, 52 tahun. Ia meninggal dunia pada 3 Oktober lalu. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, kejadian ini berawal dari keempat pelaku hendak mencuri ban serep kendaraan korban. Mengetahui aksi pencurian tersebut, korban yang merupakan sopir truk berusaha melawan. Namun kalah dan akhirnya tak berdaya usai menerima pukulan benda tumpul besi yang sebelumnya dibawa para pelaku. Mengetahui korban meninggal dunia karena terjadi pendarahan di bagian belakang kepala korban, keempat tersangka kemudian mengambil telepon genggam dan ban serep korban serta langsung melarikan diri. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, polisi menangkap keempat tersangka di lokasi berbeda pada Sabtu lalu. Dengan modus mencoba mengambil ban serep, namun diketahui oleh korban, kemudian korban memberhentikan kendaraannya, kemudian mencoba menghalau keempat pelaku. Namun mendapat perlawanan dari keempat pelaku, kemudian si korban ini dipukul di bagian kepala menggunakan besi maupun dengan menggunakan batu. Keempat tersangka diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Ahmad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.